Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga kita semua selalu sehat dan semangat belajar ya anak-anak. Nah, di video ini kita akan belajar muatan IPS dengan kompetensi dasar 3.3, tema 2, subtema 2, dengan materi yaitu usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat. Yuk simak ya video ini. Usaha ekonomi masyarakat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, usaha perorangan, kedua, dikelola kelompok atau bersama. Nah, usaha ekonomi perorangan merupakan usaha yang dikelola sendiri. Biasanya modal terbatas dan dikelola secara sederhana. Contohnya usaha pertanian, usaha perdagangan, usaha jasa, dan usaha industri kecil. Sedangkan usaha ekonomi yang dikelola berkelompok merupakan usaha yang dikelola oleh beberapa pihak. Cirinya modal, pengelolaan, dan keuntungan dikelola bersama. Contoh usaha ekonomi perorangan yang pertama yaitu usaha pertanian. Biasanya dikelola perorangan dengan lahan dan modal yang terbatas, namun ada juga bidang agraris yang dikelola besar-besaran. Selanjutnya yaitu usaha perdagangan. Usaha perorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Contohnya pedagang asongan, pedagang kaki lima, pedagang keliling, warung, toko kelontong, dan lain-lain. Contoh usaha ekonomi perorangan yang ketiga yaitu usaha jasa. Menawarkan jasa pada konsumen atau pengguna. Usaha jasa perorangan misal usaha fotokopi, usaha penatu, penjualan pulsa, dan salon rambut. Yang keempat, usaha industri kecil. Usaha industri kecil merupakan industri rumahan yang dikelola perorangan. Contohnya usaha kue, usaha tembikar, pembuatan souvenir, dan lain-lain. Yang kedua yaitu usaha ekonomi kelompok. Yang pertama itu satu firma, persekutuan komanditer atau CP. Yang ketiga yaitu perseroan terbatas atau PT. Yang keempat itu ada BUMN atau badan usaha milik negara. Dan yang kelima yaitu koperasi. Yang pertama, usaha ekonomi kelompok. Firma merupakan usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh minimal 2 sekutu per orang untuk mengolah satu nama usaha. Tiap anggota berhak bertindak atas nama firma. Tiap anggota bertanggung jawab penuh atas risiko keuangan atau kerugian. Biasanya firma bergerak dalam layanan hukum dan keuangan. Yang kedua yaitu usaha ekonomi kelompok CP. Persekutuan komanditer atau CP adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh minimal 2 sekutu penyetor modal. Terdapat 2 sekutu yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif ialah penyetor modal sekaligus pengelola perusahaan, dan sekutu pasif adalah pihak yang menyetorkan modal saja. Yang ketiga yaitu usaha ekonomi kelompok PT.
atau perseroan terbatas. Perseroan terbatas atau PT adalah usaha ekonomi bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham adalah bukti kepemilikan modal suatu perusahaan atas penyetoran modal. Saham memiliki nominal tertentu. Tiap pemilik saham perusahaan akan mendapat keuntungan yang disebut dividen. Yang keempat yaitu usaha ekonomi kelompok BUMN atau badan usaha milik negara. Badan usaha milik negara atau BUMN adalah usaha ekonomi bersama yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara. BUMN dapat berbentuk perusahaan jawatan atau percan, perusahaan umum atau perum, dan yang terakhir yaitu perseroan terbatas atau PT. Nah, contoh dari BUMN yang pertama yaitu PT Pegadaian, PT Kereta Api, PT BNI atau Bank Negara Indonesia, PT Pertamina, PT Telekom Indonesia, Perum Perhutani, Perum Bulog, PT Garuda Indonesia, dan PT Antam. 4. Usaha ekonomi kelompok atau BUMN. Ada pula BUMD yang sebagian atau seluruh modalnya berasal dari pemerintah daerah. Contoh BUMD di Yogyakarta yaitu PT Jogja Tugu Trans, Perum Damri, PT AMI atau Anindya Mitra Internasional yang mengelola Trans Jogja, dan ada juga Bank BPD DIY, dan ada juga PDAM Yogyakarta. Tujuan pendirian BUMD. Yang pertama, ikut melaksanakan pembangunan daerah dan nasional, memenuhi kebutuhan rakyat, menciptakan lapangan pekerjaan, dan mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Yang kelima yaitu usaha ekonomi kelompok koperasi. Nah, merupakan usaha ekonomi bersama yang memiliki asas kekeluargaan dan bertujuan mensejahterakan anggotanya. Koperasi ini didirikan pertama kali oleh Drs. Muhammad Hatta. Pendirian koperasi berdasarkan yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Yang kelima, usaha ekonomi kelompok atau koperasi. Nah, jenis-jenis koperasi yang pertama itu koperasi konsumsi. Nah, koperasi yang menyediakan barang kebutuhan sehari-hari. Kedua, koperasi simpan pinjam. Koperasi yang melayani simpan dan pinjam dana. Yang ketiga yaitu koperasi produksi. Koperasi yang menyediakan bahan produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Yang keempat yaitu koperasi jasa. Koperasi yang menyediakan layanan jasa tertentu bagi anggotanya. Nah, contohnya yaitu koperasi angkutan. Yang kelima yaitu koperasi serba usaha atau KSU. Koperasi yang mengelola berbagai jenis usaha. Contoh jenis koperasi ini adalah koperasi unit desa atau KUD. Kegiatan ekonomi masyarakat. Yang pertama yaitu produksi, kedua distribusi, dan ketiga konsumsi.
Baiklah, kita akan menjelaskan satu persatu dari kegiatan ekonomi masyarakat ini ya. Yang pertama, produksi. Nah, produksi adalah kegiatan menghasilkan barang. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Contoh produksi, misalnya petani menanam padi, pabrik garmen membuat baju, pengusaha kue membuat kue. Pemilik sumber daya akan memperoleh balas jasa berupa sewa, bunga modal, atau gaji. Balas jasa tersebut kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua yaitu distribusi. Nah, distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen atau pengguna. Orang yang melakukan kegiatan distribusi ini disebut distributor. Contoh dari distribusi yaitu agen LPG memasarkan gas LPG, pedagang menjual barang, kurir yang mengantarkan barang ke konsumen, dan pedagang keliling berjualan. Nah, distributor akan memperoleh keuntungan berupa upah atau selisih harga beli dengan harga penjualan. Dan yang terakhir yaitu kegiatan ekonomi konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan mengurangi nilai barang atau menggunakan barang. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi ini disebut konsumen. Contoh dari konsumsi yaitu membeli makanan, memakai sepatu, memakan kue kering, menggunakan panci untuk memasak. Nah, untuk melakukan konsumsi, konsumen harus mengeluarkan uang, waktu, dan tenaga. Oke, terima kasih anak-anak sudah menonton video pembelajaran pada pagi hari ini. Sampai jumpa di minggu depan ya. See you.